Oke guys, welcome back to my channel Pelek Project. Kali ini saya bersama Bro Imam dan motor Yamaha Saber ya guys. Motor ini mengeluhkan shockbreakernya bocor semua, dua-duanya ya, kanan kiri bocor. Nanti kita akan coba perbaiki. Apa aja yang akan kami lakukan untuk memperbaiki shock upside down ini yang harganya lumayan mahal ya guys, 7 juta ya harganya. Tetap pantau terus, tetap simak terus, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan share ya agar yang lain juga tahu. Oke, salam gaspol. Kita langsung menuju ke shockbreaker upside down-nya ya. Ini posisinya sudah kita bongkar ya bersama Bro Imam. Ini kita taruh di bawah ya. Untuk pedoknya sedang digunakan sama yang lain ya. Jadi pedoknya satu set kita berebut. Ini kebenaran sama ya, sama kita kerjakan. Jadi yang Saber mengalah dulu ya, tidak pakai pedok. Oke, tapi ini sudah safety ya, udah diganjal dengan aman. Oke, kita langsung menuju ke shockbreakernya ya guys. Jadi kita hari ini akan mengganti seal ini ya, seal shockbreaker upside down yang bocor nih ya, bocor. Nanti akan kita bongkar semuanya. Gimanakah caranya? Tetap pantau terus guys. Apakah sama seperti shockbreaker upside down R15 yang sudah saya bikinin sebelumnya? Jangan lupa guys, salam gaspol. Oke guys, kita bantu ya dari jarak jauh. Jadi ini kita siapkan kunci Inggris ya, kunci Inggrisnya. Oke, mendekat guys. Jadi saya bantu sebentar ya agar bagian tutup shocknya itu terlepas ya. Di sini kita menggunakan kunci shock berapa Pak Imam? Kunci 22 ya, shock 22. Jadi agar ini terlepas. Oke, lanjut Bro Imam. Ini kita akan kuras dulu ya oli shock bekasnya. Nanti kita akan kuras, bersihin semuanya. Oke, ini masih dalam proses blading ya, pantau terus. Langsung mulai bongkar-bongkar ya. Di sini ada sepi pengancing. Ini shockbreaker yang kanan apa kiri Bro Imam? Kanan. Ini untuk shockbreakernya kita akan kerjain yang bagian kanan dulu ya. Jadi ini kita sekarang akan bongkar full kanan sama kiri, oke? Oke guys, ini ada sepi pengancingnya juga. Oke, kita akan lihat ya cara bongkarnya. Oke guys, akhirnya keluar juga ya. Oke, ini kita mendekat. Ini tabungnya ya, tabung bottomnya. Ini kosong ya, cuma kayak gini aja ya. Tapi harganya wow, lumayan. Oke. Jadi ini kita akan ganti bagian seal ini ya. Kita akan ganti nanti pemasangannya. Sebenarnya pemasangannya tidak jauh beda dengan Yamaha R15 yang kemarin saya bikin sih guys. Sebelumnya saya bikin video tutorial tentang Yamaha R15 ya yang bocor. Tapi saya kemarin hanya mengganti bagian seal yang kanan saja ya. Sekarang kita akan lengkapi di Yamaha Saber tersebut dengan cara mengganti seal bagian kirinya. Oke, tetap pantau terus berapa sih ukuran yang pas sesuai standar pabrikan oli shocknya ya. Jangan sampai ditap-tap agar tidak gagal paham. Salam gaspol. Oke, kita fokus ke bagian yang kanan dulu ya. Kita akan benerin satu persatu bagian kanannya.
Jadi tidak acak-acakan ya Bro Imam. Oke. Untuk kode sealnya nanti saya akan kasih tahu sama atau tidak dengan seal kepunyaan Yamaha R15 versi 3. Pantau terus. Oke, saya akan jelasin ya. Ini spare partnya sudah saya dapat tadi dari bagian part counter. Ini ternyata untuk kode spare partnya berbeda ya guys. Untuk Yamaha Saber itu sendiri ini kodenya B48 ya. B48 F3145. Untuk Yamaha R15 versi 3 itu kodenya BK6 F3145 ya. Jadi beda kode ya. Yang jelas untuk beda kode tersendiri itu pasti beda ukuran dan beda apa ya, beda fungsinya ya. Jadi jangan sampai tertukar antara kode seal shock BK6 sama Saber B48 ya. Oke. Mulai proses cleaning satu persatu ya. Jadi kita fokus dulu ke shock bagian kanannya ya. Oke, kita cuci semua dari tabung-tabungnya juga ya. Pantau terus. Untuk seal penahan debunya ya, jangan sampai kena bensin. Jadi ini kalau untuk seal penahan debunya cukup di lap-lap aja ya guys, biar tidak rusak. Oke. Guys, untuk cleaningnya sudah beres ya. Jadi ini cukup dicuci, dilap, terus sudah sih guys. Lebih praktis ya dari shockbreaker biasa ya sebenarnya. Jadi tidak sulit ya untuk pencuciannya juga, untuk cleaningnya. Kayak kita akan mulai pemasangan ya. Pantau terus. Oke guys, ini untuk pertama yang masuk seperti biasa ya. Sebelumnya seal debunya kita pasang dulu. Di sini kita sedikit olesin pelumas buat pasang seal shocknya sih ya, seal shock utamanya agar licin ya. Di sini kan ini ada jedah ya. Jadi tujuannya kita kasih pelumas ini agar pemasangannya itu enak ya. Nanti setelah itu kita lap lagi. Pantau terus guys. Ini seal utamanya ya, seal shocknya. Nah, di sini kan ada apa ya, celah ya, jedah ini ya. Jadi biar masuk ke bawah itu dengan mudah ya, tidak ada seret di sini. Jadi seal shock ini ya, seal shock ini tetap aman ya. Oke, ini masuk ringnya, ini ring, terus ini ring apa ya, besar juga ini ya. Ini yang paling tebal. Oke. Ini posisinya dari sini ya, yang paling tebal ini. Sip. Oke guys, untuk pemasangan sealnya sudah beres. Nanti kita akan aplikasikan ke bottomnya ya. Pantau terus guys. Salam gaspol. Kita mulai pasang ya. Kita akan install bottom ini. Jangan lupa guys, kalian harus punya alat ini ya. Ini namanya Fox Seal Driver. Jadi kalian wajib punya kalau pingin bisa pasang seal shock upside down ya. Ini bentuknya kayak gini. Ini alat khusus ya, alat khusus. Jadi
Jangan coba menggunakan alat-alat biasa ya, karena harga shock upside down sendiri itu harganya sangat mahal ya guys buat saya. Oke. Pemasangannya juga akan sangat spesial ya, dengan menggunakan alat khusus. Jadi bukan alat-alat bikin sendiri ya. Pantau terus guys. Salam gaspol. Oke guys, kita bantu ya bersama Bro Imam. Oke, untuk penahan ringnya sudah masuk ya. Kita langsung pasang seal shocknya ya, seal olinya. Oke, siap. Oke guys, pemasangannya sama seperti kemarin saya buatin di Yamaha R15 versi 3 ya. Jadi tidak ada beda, sama pemasangannya. Oke. Untuk sealnya sudah terpasang ya, kita lihat. Oke guys, untuk sealnya sudah terpasang sempurna. Terus kita akan pasang apa lagi Bro Imam? Pengunci ya. Oke. Ini penguncinya ya, kita dekatin. Oke guys, sudah terpasang untuk penguncinya. Setelah itu kita pasang seal debunya ya, seal debunya. Oke. Untuk shockbreaker upside down saber bagian kanannya sudah beres. Nanti kita akan takar olinya berapa sih ukuran buat Yamaha Saber menurut standar pabrikannya. Pantau terus. Salam gaspol. Oke guys, kita langsung takar ya. Olinya untuk bagian kanan sendiri ya guys, 377 mili ya. Jadi berbeda jauh dengan Yamaha R15. Untuk mengetahui ukuran oli shock Yamaha R15, nanti video linknya saya taruh ya di deskripsi, berapa ukuran untuk oli shock upside down Yamaha R15 sudah saya buatin ya. Jadi untuk Yamaha Saber sendiri 377 mili ya. Oke, Bro Imam sedang menakarnya dengan menggunakan gelas takar. Jadi usahakan dengan menggunakan gelas takar ya guys, agar tepat. Pantau terus. Proses menumpahkan oli ya, menumpahkan oli shocknya. Kita gunakan oli shock standar aja ya. Oli shock standar Yamaha from Fog Oil, oke. Karena kita mekanik standar ya guys. Oke. Setelah masuk, nanti kita akan tutup. Pantau terus. Oke guys, setelah penuangan oli shocknya sudah memenuhi ya sesuai dengan spesifikasi, kita bleeding ya. Jadi agar angin yang ada di dalam asok tersebut keluar ya, digantikan dengan cairan oli shock. Oke, kita bleeding berapa kali? Sekitar berapa kali Bro Imam? 10 kali lah. 10 kali katanya ya, 10 kali. Kita bleeding terus. Setelah 10 kali dirasa sudah mulai apa ya, mulai berat tapi lemas, kita langsung tutup. Oke, udah beres ya Bro Imam. Jadi dirasa sudah apa ya, sudah berat, sudah nggak keluar angin dari sini ya, itu udah dirasa cukup guys. Proses penutupan. Oke, kita bantu dulu ya, kita bantu dulu.
Bro Imam. Ini gunakan kunci Inggris ya untuk Yamaha Saber. Untuk Yamaha R15 caranya berbeda ya. Oke, pantau terus. Oke guys, setelah ini sudah tutup, kita langsung kunci ya. Kita kunci. Dengan menggunakan kunci shock 22 ya, Bro Imam. Untuk shockbreaker Saber bagian kanan sudah beres. Kita akan coba tekan-tekan ya. Kita akan coba tekan-tekan apakah keempukannya, rebonnya sesuai dengan yang kita harapkan. Ada ribbon ini ya, Bro Imam. Tuh. Oke. Jadi setelah kita coba tekan-tekan berapa kali, dia ada ribbon. Jadi untuk proses perbaikan shockbreaker upside down Saber bagian kanan sudah beres. Kita langsung meluncur ke bagian yang kiri. Pantau terus. Oke guys, kita lanjut ke bagian yang kiri ya. Kita lihat caranya. Oke, pantau terus, jangan sampai ditap-tap. Oke, kita gunakan kunci 17 ring ya. Kalau yang bagian kanan tadi kita gunakan kunci Inggris. Yang bagian kiri kita gunakan kunci 17 ring ya, pas ring. Oke. Hati-hati juga. Oke guys. Jadi ini di sini. Oke, di sini ya. Ini di sini ada bawah suling yang harus ditekan ke bawah. Terus di sini ada mur ukuran 17. Jadi gunakan kunci pas 17. Pantau terus. Oke. Ini guys, kita lihat ya. Oke, di sini ada kunci 17 ya. Oke, kita bleeding ya, kita bleeding. Kita buang oli bekasnya. Oke, kita bantu pegang ya. Di sini ada sepinya ya, yang harus kita buka. Sepi ini ya. Sepi pengancingnya ya. Oke. Oke guys, ini ya sepi ini tetap ada. Terus kita kayak gini ya guys. Kita bantu ya. Oke, keluar ya. Keluar. Prosesnya sama, cuma pembongkaran bagian awalnya itu berbeda ya. Pantau terus, kita akan bersihin dulu dengan semaksimal mungkin guys. Salam gaspol. Untuk ukuran sealnya juga sama ya, kanan kiri. Jadi untuk seal shocknya sama, kodenya nggak ada bedanya ya. B48F314500. Ada ringnya juga. Cuma di sini guys, di sini sulingnya berbeda ya dengan yang kanan. Untuk bagian kiri di sini ada tabung suling, tabung apa ya? Penampung oli ini ya, Bro Imam. Ya ini ya. Jadi fungsinya juga berbeda ya guys. Oke, ini untuk takarannya sendiri nanti akan saya kasih tahu sesuai dengan spesifikasi standar pabrikan. Pantau terus. Untuk bagian kiri ya, ini ada komponen per ya.
ada komponen pernya. Kalau untuk yang kanan sendiri tadi tidak ada ya. Ini bedanya di sistem shock breaker upside down ya, kayak gini ya guys. Oke. Kita akan cuci ya semuanya ya, pantau terus. Dibuka pernya tak? Buka we. Berarti kayak ngebet lagi. Jangan lupa guys, bagi yang baru masuk ke channel kami, subreknya, oke? Oke guys, kita lepas ya untuk per-pernya, komponen bagian dalamnya ya. Jadi untuk bagian yang kiri khusus ya, ada per besarnya. Jadi kita lepas, kita akan kuras oli bekasnya ya sampai bersih agar hasilnya maksimal. Oke. Ini masih dalam proses cleaning. Bisa gunakan bahan bakar bensin ya guys, tidak masalah. Yang penting seal debunya itu diamankan ya, karena nanti akan digunakan lagi ya, jadi agar tidak terkontaminasi bensin dan tidak rusak ya. Oke, untuk yang lainnya sih nggak masalah. Masih bersama Bro Imam, pantau terus. Untuk bagian dalam sini nggak perlu dimasukin bensin ya, karena di dalam sini ada klep karet. Takutnya kalau dimasukin bensin nanti klepnya akan rusak ya. Jadi cukup bagian luarnya aja yang kita siram, bagian dalamnya kita lap. Oke. Jadi ini guys, maksud saya ya. Jadi yang kita siram bensin ini bagian luarnya saja ya. Oke. Untuk bagian sini, bagian dalamnya jangan disiram bensin ya. Cukup dilap. Setelah itu udah beres, cukup. Oke, simak terus. Kita akan pasang sealnya ya guys. Oke, ini udah beres Bro Imam. Kita langsung pasang ini ya. Oke, buat para senior, para master, apalagi master suspensi, mohon maaf bila ada salah kata atau pokoknya ada kesalahan dari kami, mohon maaf, karena kami hanya mekanik standaran ya, jadi ukurannya juga tetap standaran. Bagi yang belum bisa guys, tetap pantau terus agar bisa menambah wawasan ya. Jadi kalian tahu ya cara memperbaiki shock breaker upside down itu gimana. Jadi sebelumnya kan hanya melihat perbaikan shock breaker biasa ya, jadi sekarang saya akan bagikan cara perbaikan shock absorber versi upside down ya. Oke, kita langsung pasang ya Bro Imam. Oh yes, mulai dari pernya ya, jangan sampai kebalik. Ini di sini ada per yang merucut, ini ya, ini merucut. Terus ini rata ya, yang bagian ratanya ke bawah. Yang merucutnya itu di atas ya. Oke, setelah itu kita pasang ini ya, sepi payung penahan per ya, penahan per. Oke, ini bosnya juga.
Kita tidurin ya biar lebih enak pemasangannya. Oke. Untuk bagian murnya sama per-pernya ini sudah terpasang ya. Nanti kita masukin lagi nih. Ini kurang masuk sih. Oke, sekarang kita masukin sealnya dulu. Pantau terus. Langsung lanjut ya ke bagian seal debunya. Pasang pertama kali, oke. Jangan lupa sama bagian sini kita kasih apa ya? Stempet ya. Jadi agar seal shock baru ini masuk dengan sempurna ya. Oke. Ini jangan sampai kelewat ya. Jangan sampai kelewat untuk pemasangan seal shocknya. Jadi di sini ada kerucut ya, bagian kerucut ini posisinya ada di luar ya, atau di bawah. Oke. Jadi jangan sampai kebalik. Lihat guys. Oke, untuk seal shocknya sudah terpasang. Satu lagi nih o-ring ya, ring. Terus ring penahan juga, ring tebal segini. Terus ini ring posisinya ada di sini. Oke, semuanya sudah terpasang komponennya. Waktunya kita pasang bottomnya. Pantau terus. Guys, dibantu bersama Bro Ricky ya. Untuk proses pemasangan sealnya, kita lihat lebih dekat ya. Oke guys, kita lihat lebih dekat ya. Ini pemasangannya. Oke guys, kita lihat lebih dekat ya dengan menggunakan alat Forex Seal Driver. Jadi ini prosesnya ya. Jadi kita harus gunakan alat khusus agar komponen di shockbreaker upside down ini terpasang sempurna ya dan tidak merusak asoknya ya. Ini harganya lumayan mahal guys, bukan mahal lagi, sangat mahal. Oke. Oke guys, ini setelah masuk ya. Ini setelah masuk. Oke, setelah masuk ya. Nanti kita akan kancing dengan menggunakan sepi. Oke. Oke, ini sudah masuk ya, semuanya ke celah-celah. Oke guys, untuk shockbreaker upside down saber bagian kirinya sudah terpasang sempurna ya. Waktunya kita takar. Berapa sih ukuran oli shocknya sesuai dengan spesifikasi standar Yamaha-nya ya. Nanti akan saya kasih tahu. Pesan saya, kalau kalian mau servis shockbreaker upside down harus punya alat ini ya, spesialis tool seal frog driver ya. Oke, jadi kalian harus punya ini. Kalau tidak punya, jangan mencoba untuk eksperimen karena resikonya sangat besar ya. Karena shock upside down itu sendiri harganya berjuta-juta ya guys. Jadi jangan buat coba-coba. Oke, simak terus, kita akan takar ukuran olinya. Oke guys, kita takar dulu olinya ya. Sebelum kita takar oli, kita pasang dulu penutupnya jadi agar standby dan agar tidak lepas juga bos sulingnya ya. Oke, kita langsung takar ya.
Berapa sih ukurannya Bro Imam? Guys, kita langsung takar ya. Setelah ini sudah proses pemasangan sealnya sudah beres, tutupnya sudah standby. Bro Imam menakarnya. Untuk ukuran oli shock bagian kiri ya, buat motor Yamaha Saber 336 mili ya, 336 mili. Untuk Yamaha R15 berapa mili sudah saya bikinin videonya ya. Kalian tinggal simak videonya, ada di link videonya ada di deskripsi ya. Yang jelas berbeda ukuran takaran oli shocknya ya, dari Yamaha R15 versi 3 sama Yamaha Saber itu sendiri ya. Oke. Jadi untuk Yamaha Saber itu sendiri 336 mili ya. Usahakan gunakan gelas takar. Pantau terus. Udah ini Bro Imam? Udah. Kencengin dulu ya. Kita kencengin dulu ya. Nanti kita akan coba ribonnya apakah sesuai dengan keinginan kita ya. Oke guys, masih proses pengencangan ya. Oke, ini sudah beres ya. Ini sudah beres, kita akan coba ribonnya ya. Oke guys, alhamdulillah untuk perbaikan shock upside-down di Yamaha Saber itu sendiri sudah beres. Oke Bro Imam, terima kasih sudah membagikan tutorial cara memperbaiki shock upside down ya di Yamaha Saber. Untuk caranya sama sih guys seperti Yamaha R15, cuma takaran olinya berbeda. Kalau kalian ingin tahu takaran oli Yamaha R15 versi 3, link videonya ada di deskripsi ya. Semoga tutorial yang kami berikan bermanfaat buat kalian semua. Tetap gunakan alat-alat khusus untuk pekerjaan yang khusus juga ya. Jangan sampai gunakan alat-alat sembarangan agar barang yang kita perbaiki itu awet ya guys. Oke. Stay in my channel Belek Project. Sampai berjumpa di tutorial-tutorial selanjutnya dengan konten-konten yang sangat bermanfaat, khususnya Yamaha injeksi ya guys. Jangan lupa guys, salam gaspol.